pesantren dan negara itu antara penjaga tanaman dan tanaman. Teman-teman sahabat JBPI, hari ini spesial karena hari ini kita podcast, kita syuting tepat sekali dengan peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2025 sekarang. Jadi sahabat-sahabat semua, di tahun ini banyak sekali peristiwa yang menyambut Hari Santri. Tidak hanya kegembiraan para santri, tapi juga ada peristiwa-peristiwa yang membuat gempar, membuat sedih, duka gitu di masyarakat pesantren. Yang paling membuat sedih dan gempar adalah peristiwa di tanggal 29 September 2025, sebuah pesantren di Buduran Sidoarjo, pesantren Al-Khazini, ditimpa musibah, yaitu gedung musola yang roboh, ambruk, runtuh, ketika di bawahnya itu para santri sedang melaksanakan sholat asar. Nah, itu menurut data yang terverifikasi kurang lebih ada 63 korban meninggal dunia dan ratusan yang luka-luka dan trauma dan lain sebagainya. Dan setelah peristiwa itu banyak sekali tanggapan, dan tanggapan yang menarik adalah tanggapan di mana pemerintah menginstruksikan gitu melalui Menteri Pemberdayaan Masyarakat untuk membangun lagi pesantren itu dengan dana APBN. Oke, dan di sini sahabat-sahabat semua, ruang sahabat JBPI, kehadiran seorang sahabat JBPI, dan juga salah satu pimpinan dari pendiri JBPI. Ada Pak Khairuddin. Pak Khairuddin ini adalah sekretaris Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, sebuah lembaga yang sudah sangat lama, mungkin tahun berapa ya Pak? Tahun 83. Dari tahun 1983, sebelum era reformasi, lembaga ini P3M disingkatnya sudah ada, berdiri dan membersamai segala perubahan, segala kemajuan di pesantren dan masyarakat seperti itu. Baik Pak Khairuddin, sekarang kita mau diskusi Pak tentang untuk merefleksikan Hari Santri tadi dengan banyak peristiwa ya Pak, peristiwa yang sedih, peristiwa yang juga mengembirakan seperti itu. Nah, berangkat dari peristiwa yang membuat kita semua merasa bersedih, merasa sangat gempar seperti itu peristiwa tentang Al-Khazini, pesantren Al-Khazini di Buduran. Namun tidak tentang musibahnya, karena sudah biarlah berlalu. Kita ambil hikmahnya, dan hikmahnya itu yang terlihat yaitu janji pemerintah yang akan membangun pesantren dengan APBN. Pesantren Al-Khazini itu dengan APBN. Nah, Pak Khairuddin sebagai sekretaris P3M yang membersamai pesantren, membersamai tadi moderasi dan pengembangan pesantren di Indonesia, bagaimana menurut Pak Khair tentang APBN digunakan untuk membangun pesantren Al-Khazini tadi? Baik, terima kasih Mas Ari. Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi apa yang disampaikan Mas Ari, apakah pesantren atau dana APBN itu boleh untuk membangun pesantren? Tentunya menurut kami ini hal-hal yang diperbolehkan, karena secara undang-undang itu juga ada dasarnya. Seperti Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 itu juga menyatakan bahwa pesantren itu kan integral dengan pendidikan nasional, di mana ada tuntutan-tuntutan mencerdaskan bangsa juga, sehingga pendanaan pesantren itu bisa diperoleh dari unsur pemerintahan, baik pusat
ataupun daerah, berarti dari APBD ataupun APBN. Selain itu juga bisa dari dana abadi pesantren atau dari masyarakat. Nah, hal itu berarti menunjukkan kebolehan dari segi undang-undang pesantren. Ada juga hal yang mendukung akan hal itu, Perpres atau Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 juga memperbolehkan untuk penggunaan dana APBN atau APBD itu untuk pembangunan pesantren, karena itu pesantren sebagai salah satu pilar negara dalam mencerdaskan bangsa ini, sehingga tentunya bantuan-bantuan itu bisa berbentuk hibah ataupun bantuan sosial. Namun tidak bebas ya, bukan pemberian bebas. Ada syarat-syarat ketat disyaratkan untuk adanya pencairan bantuan tersebut, seperti legalitas pesantren, kemudian kesiapan pesantren untuk melakukan laporan. Intinya bagaimana bantuan itu tetap bisa transparan dan akuntabel, tidak sembarang memberikan. Jadi tetap ada aturan-aturan yang harus dimiliki oleh pesantren juga, supaya itu menjadi merata, tidak riskan atau dikhawatirkan masyarakat terjadinya penyelewangan-penyelewangan. Ya, secara aturan apakah boleh? Boleh. Tapi dengan syarat-syarat juga, seperti biasanya bagaimana sebuah bantuan itu. Ada syarat kelayakan yang harus dimiliki oleh lembaga tersebut, supaya bantuan tersebut bisa tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan. Dan juga jangan sampai salah. Ketika nggak ada syarat-syarat itu kan bisa jadi salah sasaran. Dalam artian harus tepat sasaran dengan adanya berbagai macam persyaratan. Jadi kalau Mas Ari bertanya, bagaimana, apakah boleh? Boleh. Karena ada dasarnya, namun dengan syarat-syarat. Ya, bukan pemberian bebas. Seperti itu kira-kira untuk masalah. Artinya undang-undang pesantren dan Perpres tadi memperbolehkan dan menjadikan dasar bahwa APBN, APBD itu juga bisa dipergunakan untuk pesantren, gitu, untuk pendanaan pesantren, seperti itu ya. Betul. Nah, ini kan tadi kan undang-undang di tahun 2019, Perpresnya di tahun 2021. Jadi sudah cukup lama sebenarnya kan undang-undang dan Perpres ini ada sampai sekarang. Berarti kan itu di masa eranya Pak Jokowi ya, presiden yang lampau. Sekarang ada presiden sampai presiden yang baru hari ini. Nah, menurut pemantauan Pak Khairuddin dan teman-teman P3M, bagaimana sih implementasi peraturan-peraturan tadi itu di pesantren gitu? Terus ada nggak sih kayak macam mungkin kekhawatiran atau kesulitan yang dihadapi oleh pesantren dalam dalam implementasi, atau tadi ya, kalau boleh APBN dapat nggak sih, atau APBD gimana sih caranya gitu? Dan adakah hal-hal yang tadi dikhawatirkan atau pesantren itu merasa sulit gitu untuk mendapatkan misalnya, atau bagaimana ya? Baik. Sebenarnya undang-undang pesantren itu merupakan pencapaian yang luar biasa ya. Merupakan sesuatu yang menjadi harapan bagi pesantren. Dimana kita tahu sebelumnya pesantren itu kan seperti lembaga yang dipandang sebelah mata. Objek marginal lah istilahnya, seperti itu. Dan dengan adanya undang-undang itu menunjukkan bahwa pemerintah negara mengakui akan keberadaan pesantren tersebut. Nah, ini sebenarnya suatu hal yang menggembirakan, menjadi harapan. Pesantren yang memang dari dulu awal berdirilah mandiri ya, menghidupi sendiri, membangun tanpa ada bantuan dari pemerintah. Dengan adanya undang-undang itu, pesantren sudah lebih diperhatikan. Pertanyaan, apakah implementasinya sudah sesuai apa belum itu kan? Nah, kita bisa berhitung lah ya, anggaran yang dimiliki oleh negara dengan jumlah pesantren yang ada itu jumlahnya jomplang sekali ya, ribuan pesantren yang ada di Indonesia ini. Sementara anggaran yang ada sangat terbatas. Pertanyaan, apakah bisa memenuhi semua kebutuhan pesantren? Saya kira masih jauh. Bahkan kalau kita lihat dari segi kebutuhan,
Bahkan banyak pesantren-pesantren yang sebenarnya butuh, tapi karena namanya pemerintah itu aturannya kan cukup ketat ya. Sementara pesantren-pesantren yang butuh kadang ini pesantren yang masih tradisional, yang salaf dan berada di pedesaan. Sehingga untuk memenuhi syarat-syarat itu sangat berat seperti administrasi lain itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akses informasi bantuan itu pun juga sampainya tidak menyeluruh. Paling yang mendapatkan informasi itu adalah pesantren-pesantren yang mungkin punya kedekatan dengan pemerintah. Ada link-link ke situ lah. Sementara pesantren-pesantren yang ada di pedalaman sana, ya mereka tidak memiliki info itu sehingga nggak tahu akan adanya peraturan-peraturan apa atau adanya peluang-peluang bantuan, sehingga yang mendapat malah kadang-kadang pesantren yang sebenarnya sudah lebih baik. Malah pesantren yang sebenarnya sangat membutuhkan ada dua kemungkinan, dia nggak tahu tapi nggak memiliki kelengkapan administratif yang pada umumnya pesantren itu berdiri seadanya kan. Tidak ada izin ini, izin itu, dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi problem. Dan satu lagi yang akhirnya juga menjadi penghalang banyak pesantren yang belum, itu adalah kekhawatiran dari para pengasuh, para pimpinan akan intervensi pemerintah yang terlalu mendalam akan pesantren. Ketika pesantren mendapat bantuan nanti harus ngikutin pemerintah dan lain-lain. Sementara pesantren itu kan punya otonom tersendiri ya, dari kurikulum, itu yang mungkin menjadikan mereka enggan untuk mengajukan bantuan itu seandainya pun mereka tahu. Terus saya seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah aplikasinya sudah merambah ke seluruh pesantren, ya belum. Tapi ini merupakan titik awal yang baik untuk harapan pesantren lebih diperhatikan lagi. Artinya berarti secara implementasi itu belum dan memang ini ya sulit untuk kemudian diratakan, akhirnya disamaratakan atau bisa mengakses. Karena juga tadi ada tantangan informasinya, makanya banyak artinya pesantren yang termarginalkan karena akses informasi yang kurang. Atau akses ke ya anggaplah pemangku kebijakan yang mungkin nggak ada atau gimana, tertinggal ya akhirnya pesantren, padahal pesantren sangat membutuhkan, misalnya yang di pedalaman tadi itu ya. Oh ya, jadi dan juga ada kekhawatiran intervensi karena pesantren tadi punya kekhasan sendiri, dan kurikulum yang sendiri gitu, punya kekhasan lah. Khawatirnya kalau dikasih bantuan nanti harus ada aturan A, B, C, sehingga malah yang menjadi kekhasannya menjadi hilang. Karena banyaknya aturan-aturan yang dikhawatirkan oleh para pengasuh sebenarnya. Sehingga memang harus ada solusi nih. Bagaimana sistem yang dirancang oleh pemerintah supaya hal-hal itu nggak terjadi. Seperti misalkan pemerintah menyederhanakan persyaratannya, ya kan, jangan terlalu saklek banget. Artinya dengan segala macam kekurangan dan kelebihan pesantren itu ya menjadi pertimbangan pemerintah. Tentunya pemerintah nggak bisa menilai secara umum, harus masuk ke pesantren. Makanya ini penting sekali, orang-orang pesantren yang paham pesantren inilah yang harus ada di pihak kebijakan itu. Oh iya, agar yang mengambil kebijakan tuh tahu kondisi real pesantren, karena dia bagian dari pesantren gitu ya. Dan kalau memang ada syarat-syarat itu harus kuat, ya paling tidak jangan terlalu didampingi lah gitu. Saya kalau harus ada izin IMB didampingi, dipermudah gitu ya. Oke, jadi pertanyaan yang terakhir nih, jadi dari tadi kekhawatiran dan lain sebagainya tadi itu, bagaimana ya model yang tepat gitu, relasi antara pesantren dengan pemerintah gitu, menurut Pak Khair tuh gimana? Ya, memang harus dibangun komunikasi yang baik ya antara pesantren dan negara, di mana negara juga harus proaktif. Selain pesantren juga harus membuka diri, negara pun juga untuk proaktif bagaimana negara bisa hadir di pesantren tersebut. Artinya misalkan ada bentuk-bentuk bantuan pun juga tidak
eh, monoton hanya bantuan yang sesuai dengan dimiliki oleh, tapi bantuan itu misalnya hanya sekedar gaji guru saja atau tunjangan untuk guru, tapi eh, bantuan-bantuan yang sifatnya mungkin untuk keselamatan dan kenyamanan santri itu juga perlu disurveyernya nggak harus sama. Itu yang pertama. Sehingga nanti bantuan yang diberikan akan sesuai dengan kebutuhan pesantren tersebut. Artinya juga harus ada survei ke pesantren-pesantren, kira-kira pesantren A butuhnya apa, sehingga tidak digebelah uyah semua bantuan sama gitu. Jangan-jangan ini sudah punya gedung tapi nggak punya air yang bersih, air yang bersih nggak ada. Itu kan tentunya setiap pesantren punya kebutuhan masing-masing berbeda. Yang kedua, negara harus menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai supervisi ya, tapi fasilitator yang memfasilitasi pesantren. Kalau saya ibaratkan, pesantren dan negara itu antara penjaga tanaman dan tanaman. Jadi fungsinya pemerintah atau negara itu sebagai penjaga tanaman yang dia itu menyiapkan pupuk untuk tanaman itu, kemudian memastikan tanahnya, airnya itu cukup. Supaya apa? Supaya tanaman itu bisa tumbuh kembang dengan indah. Nah, tanaman ini berarti pesantren. Jadi jangan sampai penjaga tanaman itu memaksa anggrek ini untuk jadi melati, atau memangkas pohon yang sudah dibonsai menjadi pingin tinggi seperti pohon kelapa. Ini kan bukan wilayah dari penjaga tanaman. Nah, saya kira hubungan seperti itu yang harus terjadi. Artinya pemerintah memberikan fasilitas bagaimana tanaman-tanaman ini akan bertumbuh, berkembang sesuai dengan khasnya. Itu kan indah sekali ya. Jadi tidak mungkin terus, kamu harus menjadi melati, kamu harus menjadi melati putih, tapi ada merah-merahnya. Ini kan menjadi, kalau ini sudah terjadi, artinya pemerintah mensupport kondisi tanamannya, dari tanahnya bagus, asupan pupuknya juga oke, terlindungi dari hama, maka secara otomatis pesantren-pesantren itu akan tumbuh dengan kekhasannya dan akan memberikan manfaat untuk bangsa ini karena mereka akan tumbuh dengan keindahannya. Oh, pas cocok banget tuh. Itu kayak jadi lebih harmonis ya. Iya, betul. Tanaman di kebun yang namanya Indonesia ini akan subur dengan warnanya, dengan keharuman dan lainnya masing-masing. Nah, penjaga taman ini pemerintah menjaga kayak fasilitasi biar nggak ada yang mengganggu dan nggak umpan apa segala. Ya betul. Baik, Pak. Baik, mungkin ini ya, saya dapat informasi tadi siang ya, Pak. Atau hari ini tuh sudah ada perpres atau apa gitu tentang membutuhkan Direktorat Jenderal Pesantren kan di Kementerian Agama. Jadi di tanggal 22 Oktober inilah gitu. Saya dapat informasinya. Ya semoga sih itu tadi ya, si Direktorat Jenderal Pesantren itu menjadi penjaga tanaman yang baik dan nggak punya intervensi berlebih terhadap pesantren dan ya menjalankan tumbuh dengan khasnya dan habitatnya masing-masing. Baik, terakhir aku minta dong Pak Khair untuk memberikan ya di momen Hari Santri ini juga memberikan harapan apa sih untuk pesantren, santri dan Indonesia gitu. Pesantren adalah lembaga yang khas, satu-satunya lembaga yang bukan bawaan dari mana-mana, tapi khas milik Indonesia, yang sudah terbukti menghasilkan para santri yang bisa menjadi agen-agen perubahan di dunia ini. Oleh karenanya, semoga kedepannya santri semakin berjaya, semakin banyak memberikan manfaat dan pengaruh terhadap perkembangan Indonesia dan dunia pada umumnya. Tentunya itu tidak lepas dari hadirnya pemerintah untuk bagaimana pesantren tetap bisa eksis. Baik, terima kasih. Baik, sahabat-sahabat JBPI, ini momen hari yang spesial. Semoga podcast ini juga bisa mewarnai Hari Santri
dan membersamai santri dan pesantren di Indonesia untuk terus tetap eksis tadi kata Pak Khair, dan terus membersumbangsi terhadap perkembangan dan pembangunan masyarakat Indonesia, masyarakat Muslim di Indonesia dan di dunia. Amin. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semua sudah semoga jangan lupa di subscribe, di like ya akunnya sahabat JBPI di YouTube dan didengarkan dan berikan saran kritik di kolom chat di kolom komen, dan mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan kita sumbangsi saran tema atau hal-hal yang dibahas, itu bisa langsung aja di komen. Baik, terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat hari santri. Selamat hari santri.